Mas Hanta, tadi sudah disampaikan mengenai makna pertemuan dari kedua tokoh ini dan juga bagaimana komitmen mereka untuk bisa melanjutkan pembangunan Indonesia ke depannya. Mas Hanta, bagaimana menilai hal ini? Iya, saya kira itu yang seperti saya katakan, itu adalah pesan positif yang dikirimkan kepada masyarakat Indonesia, kepada publik soal setelah pertandingan, setelah pertarungan politik, tapi tetap ada persahabatan politik karena diikat oleh tujuan yang sama untuk tentang persatuan Indonesia dan seterusnya. Pak Surya Paloh memang singkat menyampaikan, tapi saya ingin menyampaikan poin yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Sebenarnya terkonfirmasi seperti tadi dialog singkat kita, Maria. Ada 3 poin kalau saya tangkap. Pertama, di luar satu soal Pak Prabowo Subianto mendatangi Surya Paloh dalam rangka mengucapkan terima kasih atas respon cepat dari Partai Nasdem yang memberikan selamat terhadap keputusan KPU yang lalu. Nah, 2 poin lainnya yang penting saya kira yang perlu dianalisa. Ada kalimat Pak Prabowo mengatakan perlu kerjasama untuk mengajak semua kalangan dan seterusnya ke dalam pemerintahannya tentunya ke depan. Yang kedua adalah apa salahnya kalau ada putra-putri terbaik untuk dilibatkan seterusnya. 2 poin itu. Nah, poin kedua ini kalau kita baca Maria, menurut saya memang kebutuhan paling penting, yang paling urgent, yang paling cepat dibutuhkan Prabowo saat ini, kita tahu Prabowo Subianto dan Gibran ini memiliki dukungan publik yang cukup memadai. Angkanya 58,58% kemarin perolehannya. Tinggi, itu relatif kuat dalam satu putaran. Tetapi dukungan politiknya juga lumayan, tapi belum mayoritas. Baru sekitar 50% kursi kalau kita lihat datanya. Sehingga untuk mencapai koalisi pas terbatas atau simple majority itu belum sampai. Artinya sekitar 60%. Masih kurang. Sehingga memerlukan tambahan partai di luar 4 partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dibutuhkan lagi partai tambahan. Nah, sepertinya yang dibidik utama oleh Prabowo Subianto dan Gibran itu ada Partai Nasdem yang paling strategis yang saya katakan tadi bisa merubah peta koalisi ke depan. Mengapa Mas Hanta Partai Nasdem dipandang paling strategis? Ya, pertama kita tahu lihat pergerakan ini ya, pergerakan veto player dan kingmakernya. Pak Surya kan udah ketemu Pak Jokowi. Kemudian sebelumnya juga bertemu dengan Pak Jokowi, sekarang bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, kenapa strategis? Dengan hadirnya Partai Nasdem, itu Partai Nasdem masuk bergabung ke dalam pemerintahan, maka ini melengkapi membuat pemerintahan Prabowo Gibran menjadi stabil dan cukup. Karena kedatangan pertama, itu satu. Yang kedua, kita tahu Partai Nasdem itu memang penyangga utama pemerintahan Jokowi 10 tahun. Bahkan ketika tidak mencalonkan atau memiliki suara atau memiliki capres yang berbeda dengan Pak Jokowi, Nasdem tetap bertahan di dalam pemerintahan sampai hari ini. Sehingga kedekatan posisi strategis ini menyebabkan Nasdem membuat poinnya begini, koalisi terkonsolidasi, kekuatan koalisi terkonsolidasi, kekuatan oposisi terpolarisasi. Faktor apa yang membuat ini? Faktor Nasdem. Kalau pergerakan ini dilanjutkan. Karena itu Nasdem saya katakan ini kalkulasi politik yang cerdas. Dia mungkin akan mendapatkan posisi politik dalam hal ini yang strategis di hadapan Prabowo Subianto. Nah, poin yang kedua yang saya katakan pidato Pak Prabowo tadi, Prabowo hendak mengundang sebenarnya, mengajak atau bahasanya lebih lebih politis, merayu atau menggoda Partai Nasdem untuk bergabung dalam pemerintahan. Itu poinnya, secara tersirat maupun tersurat. Nah, itu tergantung Partai Nasdemnya. Dugaan saya ini sangat mungkin terjadi. Sehingga nilai strategis selanjutnya adalah membuat pemerintahan ini semakin stabil, pemerintahan yang baru. Karena ditambah satu partai sudah mayoritas sederhana atau simple majority tadi. Yang kedua, Maria, ada poin yang juga penting disampaikan oleh Pak Prabowo, semakin menguatkan poin kedua. Apa salahnya untuk mencari putra-putri terbaik? Itu konteksnya apa kalau bukan calon menteri tentunya. Nah, karena itu mungkin Pak Prabowo, saya tidak tahu di dalam ruangan apakah sudah ada pembahasan sejauh itu, bicara tentang komposisi kursi menteri dan juga format koalisi menurut saya. Nah, sehingga ini yang membuat nilai strategis dari pertemuan ini. Jadi kalau misalnya Nasdem jadi gabung, Maria, kemungkinan sudah 5 partai yang di dalam pemerintahan,
kemungkinan. Nah, yang di luar tinggal PKB akan menyusul atau PKS. Tapi harapan kita tetap ada di luar pemerintahan, apakah PDIP atau PDIP plus PKS. Baik. Mas Hanta, sebenarnya kalau dianalisa pertemuan ini kan tidak berlangsung lama ya. Bisa dikatakan bahkan cukup singkat begitu, tapi memiliki makna yang dalam begitu sepertinya. Dan kalau diulas sebelumnya juga ada pernyataan Surya Paloh yang memang tidak hanya menerima hasil pemilu saat usai KPU menetapkan hasil pemilu yaitu pada tanggal 20 Maret, tapi juga menegaskan siap memperbaiki kehidupan demokrasi dan juga politik yang harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, kalau dikaitkan dengan pertemuan kali ini apa misalnya Mas Hanta? Iya, betul, pertemuannya singkat, tapi memiliki makna politik yang tinggi, memiliki bobot politik yang besar. Kenapa makna politiknya tinggi? Dua hal. Satu, mengirimkan pesan kepada publik bahwa setelah kompetisi, tokoh-tokoh publik itu soal di luar peta koalisi ya, Maria, bahwa mereka tetap bisa bersanding, bisa tetap bertemu, dan kontestasi itu sudah selesai. Hari ini sudah bicara tentang Indonesia ke depan. Itu maknanya. Ini memiliki bahwa sebagian publik menganggap setelah itu terjadi gontok-gontokan, tidak bertemu, kemudian tidak bisa membangun, tidak bisa bersanding dan berkomunikasi lagi, itu terbantahkan. Yang kedua, dia memiliki nilai strategis dalam makna yang saya katakan tadi. Poin di mana ada indikasi kuat koalisi semakin terkonsolidasi, koalisi di dalam pemerintahan semakin terkonsolidasi, sementara potensi kekuatan oposisi terpolarisasi juga semakin besar dengan faktor kemungkinan Partai Nasdem bergeser ini. Karena itu saya katakan ini pilihan politik Nasdem pertama beda. Setelah ini misalnya PKB atau PKS nilainya tidak strategis sekarang. Nilainya tidak sestrategis sekarang. Dan sekarang kita tahu Pak Surya sepertinya mengambil peran yang sangat menentukan dalam pergeseran peta koalisi. Sebelumnya kita ingat ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Hari ini bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Bahkan Pak Prabowo yang mendatangi sebagai calon sebagai presiden terpilih. Nah, ini maknanya. Dari bobotnya tadi yang saya katakan, dia memiliki implikasi politik yang tinggi. Baik. Mas Hanta, sebelumnya juga memang pada tanggal 20 Maret setelah penetapan dari KPU, Surya Paloh ini menyatakan bahwa akan menyambangi atau menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik di luar koalisi. Dan ditunjukkan komitmennya hari ini memang kita lihat memang sejumlah elit Gerindra juga ditemani oleh Presiden terpilih, menemani Presiden terpilih Prabowo Subianto datang ke Nasdem begitu. Jadi memang ini merupakan komitmen dari Partai Nasdem sebenarnya, tidak hanya ke salah satu partai tapi juga ke semua pihak. Nah, kalau dikaitkan dengan pertemuan hari ini begitu ya, kalau tadi juga Mas Hanta menyebutkan ada kemungkinan koalisi dan lain sebagainya, apa yang bisa dibaca begitu Mas Hanta? Ya, saya kira tadi ya, pertama komitmen jadi silaturahmi politik, menjalin komunikasi itu terjalin semua. Kita berharap tidak hanya pertemuan Pak Surya dan Pak Prabowo, ada pertemuan lagi nanti Ibu Megawati, kemudian Pak Muhaimin Iskandar, dan seterusnya. Terlepas nanti dilanjutkan akan menjadi kerjasama politik atau koalisi atau tidak. Dan komitmen itu ditunjukkan. Kita kalau melihat dari makna yang normatif dan netral, pertemuan itu ditunjukkan oleh Pak Surya dan Partai Nasdem ternyata cepat bisa berkomunikasi. Seperti saya katakan tadi, ketika kita berada di barisan yang tidak menang atau kalah, itu tidak mudah untuk mengakui kekalahan, sekaligus mengakui kemenangan kompetitor politik kita. Dan itu ketika sehari bersamaan hari dengan keputusan KPU, Pak Surya dan Partai Nasdem sudah menyampaikan itu. Sehingga saya kira memberikan makna politik yang tinggi ya, yang dalam konteks ini. Nah, kalau kemudian misalnya Maria, Partai Nasdem betul-betul semakin dekat, ini signalnya semakin kemungkinan besar menggabung pemerintahan semakin besar. Tadi statement kedua tokohnya kan jelas tadi, mereka memang lama bersatu puluhan tahun. Sama-sama pernah di Partai Golkar, pernah sama-sama calon presiden konvensi Partai Golkar. Kemudian partai genealogi yang mereka dirikan sama-sama dua partai yang sukses. Jadi partai genealogi Golkar itu kan banyak, partai lahir dari tokoh Golkar, yang tapi sukses itu hanya dua, yaitu Nasdem dan Partai Gerindra. Dua tokoh ini yang bertemu, kemudian tidak ada persoalan politik kalau kita lihat rekam jejaknya. Sehingga kehadiran Nasdem di dalam pemerintahan ke depan menurut saya tingkat akseptabilitasnya, tingkat penerimaannya itu tinggi, terutama kepada Pak Prabowo.
Ya, udah terlihat dari pertemuan hari ini, statement Pak Ya. Prabowo itu sangat jelas sekali keinginan mengajak Pak Surya dan Nasdem itu bergabung pemerintahan tidak terbantahkan, sangat besar. Tadi kan ini kan sudah jelas katanya, ya jelas Ya. mengajak gitu. Yang kedua adalah kedekatan atau tingkat penerimaan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sangat, saya kira, welcome. Pertama, Nasdem dan Partai dan Pak Surya akan menjadi prioritas yang pertama yang akan diajak dan terbukti dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ditambah partai koalisi yang lain saya kira tidak punya masalah, terutama Golkar, partai terbesar yang di dalam koalisi, itu pasti welcome juga dengan partai Nasdem. Jadi menurut saya kemungkinan partai Nasdem akan bergabung ke dalam pemerintahan bukan besar, tapi sangat besar sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.